termasuk putri Nabi sendiri, apalagi duriah Nabi, tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau atas ilmunya bisa memberikan keberkahannya terhadap khalayak lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku duriah Nabi seperti Habib-Habib itu? Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu. Karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu, 65 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahayanya, bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fadhil Khadiratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, umara'ul kiram yang dimuliakan Allah. Kita hadir di maulid ini tiada lain untuk bagaimana kita ini mencontoh apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana dawuh yang sering kita dengarkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ ada contoh, ada suri tauladan. Suri tauladan, contoh-contoh bagi orang yang keberadaan orang itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridho Allah, tidak pandang apakah kalian ini orang muslim atau kalian ini bukan orang muslim, tapi hak orang tersebut untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak juga akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Karena memang baginda Nabi ini adalah sahibus syafa'ah. Orang yang memiliki syafaat, orang yang diberikan kewenangan memberikan pertolongan atau syafaat, itu hanya baginda Nabi. Selain Nabi, itu yang memiliki syafaat itu adalah anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yang punya syafaat itu adalah Al-Quran. Abu Lahab itu jelas-jelas orang yang sudah divonis neraka karena memusuhi Nabi. Tapi yang namanya Abu Lahab masih mendapatkan syafaatnya Nabi. Karena di setiap hari Senin, takhfiful adab, diringankan siksanya. Disebabkan karena Abu Lahab itu pernah merasa senang, pernah bergembira ria atas lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saking senengnya Abu Lahab membebaskan Suwaibah sebagai budaknya karena lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya syafaat. Karena syafaat itu namung saged nek Nabi tok sing gadah syafaat. Kemudian selain itu adalah anak. Anak itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Lalu Al-Quran. Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat kepada
kepada orang yang biasa membaca Al-Quran. Lainnya 3 itu tidak akan bisa memberikan syafaat. Termasuk putri Nabi sendiri. Apalagi duriah Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau atas ilmunya bisa memberikan keberkahannya terhadap khalayak lain. Tapi kalau syafaat itu hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran, kemudian putra. Ada satu hadis yang penting kita tahu. Nabi mengajarkan atibu auladakum bisalasi khisolin. Ajarilah anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian, yaitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mencintainya? Cara yang kita mencintai baginda Nabi adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan, wajtinabu dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Dilarang maksiat, dilarang mencaci, dilarang memaki, itu yang kita hindari. Apa yang diperintahkan? Diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, dan banyak lain perintah-perintah yang wajib. Maka di situ kita adalah menunjukkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didilah anakmu itu hubbi ahli baiti, cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ini sampean perhatikan. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti, siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu. Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan. Itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Nah, ini saya supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama, beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu. Karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi itu, kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua ini, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan. Bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada yang sampai dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau menuju tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48, di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman.
65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian, jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja. Tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin. Tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja saya mengatakan tadi, bahkan didiklah anak kalian. Yang pertama cinta kepada Nabi kamu sekalian. Yang kedua cinta kepada Ahlul Bait. Yang ketiga didiklah anak kalian Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran.